Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Siwi dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai apa itu SDGs dan bagaimana urgensinya pada mata kuliah Pendidikan Berkelanjutan Berbasis Konservasi dan Teknologi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 4 yaitu 1. Deti Puspita, yang kedua ada Dian Ayu Kurniawati, yang ketiga ada Didi Setiaji, dan yang keempat ada saya sendiri, Dila Ayu Ningtyas. Kami akan membahas apa itu SDGs atau pengertian dari SDGs dan bagaimana sih urgensinya. Yang pertama adalah pengertian SDGs. Apakah kalian sudah tahu apa itu SDGs? S itu menurut Sudarta PhD merupakan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini merupakan konsep pembangunan yang menyelaraskan kepentingan pembangunan dengan pengelolaan lingkungan. Yang kedua, ada pendapat dari Emil Salim bahwa Sustainable Development Goals merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan antara manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Jadi, pembangunan berkelanjutan ini menurut Emil Salim merupakan pembangunan yang menyelaraskan sumber daya alam dengan sumber daya manusia dalam pembangunan tersebut. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu pengertian SDGs menurut kelompok kami. Setelah sebelumnya dijelaskan tentang pengertian pembangunan berkelanjutan menurut para ahli oleh Sudarta PhD dan juga Emil Salim, kelompok kami menyimpulkan atau berpendapat bahwa pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau bisa disebut sebagai SDGs merupakan pembangunan yang dapat berlangsung secara terus-menerus dan konsisten dengan menjaga kualitas hidup masyarakat dengan tidak merusak lingkungan dan mempertimbangkan cadangan sumber daya yang ada untuk kebutuhan masa depan. 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Pertama, no poverty atau tanpa kemiskinan. 2. Zero hunger, tanpa kelaparan. 3. Good health and well-being, kehidupan sehat dan sejahtera. 4. Quality education, pendidikan berkualitas. 5. Gender equality atau kesetaraan gender. 6. Clean water and sanitation, air bersih dan sanitasi layak. 7. Affordable and clean energy, energi bersih dan terjangkau. 8. Decent work and economic growth, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. 9. Industri innovation and infrastruktur, industri inovasi dan infrastruktur. 10. Reduce inequality, berkurangnya kesenjangan. 11. Sustainable city and community, kota dan komunitas berkelanjutan. 12. Responsible consumption and production, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 13. Climate action, penanganan perubahan iklim. 14. Life below water, ekosistem laut. 15. Life on land, ekosistem darat. 16. Peace, justice and strong institution, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. 17. Partnership for the goals, menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan. Urgensi SDGs menurut kelompok kami. Yang pertama yaitu ada meningkatkan pendidikan dapat memacu pencapaian terhadap suatu tujuan dan sasaran lainnya yang terdapat dalam 17 tujuan SDGs tersebut. Nah, yang kami maksud di sini yaitu di dalam SDGs itu kan ada 17 tujuan. Nah, yang salah satunya yaitu ada pendidikan. Jadi, untuk pendidikan itu sendiri adalah tujuan dari SDGs yang paling penting. Karena kalau untuk mencapai tujuan tersebut, pasti dasarnya harus punya pendidikan yang bagus dulu. Nah, untuk pendidikan itu tidak harus berupa materi seperti itu atau bisa didapat di sekolahan. Tidak. Namanya pendidikan itu bisa didapat di mana saja, termasuk di lingkungan rumah sendiri. Misalkan seperti di dalam rumah itu kita dapat pendidikan yaitu sopan santun dan lain sebagainya. Begitu. Kemudian yang kedua, Sustainable Development Goals atau SDGs memiliki urgensi atau peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu pendidikan yang berkualitas, dapat menjamin kualitas pendidikan yang inklusif secara merata dan meningkatkan kesempatan dalam belajar untuk semua warga negara. Jadi kalau menurut kelompok kami, pendidikan itu memang harus didapatkan secara menyeluruh atau merata untuk semua warga negara.
Tidak hanya warga negara yang ada di kalangan atas saja yang mendapatkan pendidikan di sekolahan. Warga negara yang berada di kalangan tengah ataupun di kalangan paling bawah sekalipun itu dia harus sama, merata, bisa mendapatkan suatu pendidikan yang layak supaya nantinya bisa menjadi SDM yang memang berpotensi untuk pendidikan kedepannya atau kemajuan negara kedepannya, seperti itu. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu adanya manusia berpendidikan dapat mengubah dan membangun suatu negara menjadi lebih baik di kemudian hari. Karena negara yang berkualitas lahir dari pendidikan yang berkualitas dan SDM yang tinggi. Pada slide ini yang kami maksud yaitu ketika seseorang mendapatkan pendidikan yang baik, maka kualitas pendidikannya juga baik. Nah, sehingga kedepannya bisa membuat warga negaranya itu bisa menjadi lebih maju karena dengan adanya SDM yang mempunyai tingkatan atau kualitas pendidikan yang baik. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.